Kalau suami cakap itu macam, jangan merajuk. Di mananya abang yang menyampah? Kita mesti tanya. Sebab istri itu adalah hak milik suami. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, jadi suami yang ikhlas, tentu dia memberitahu yang ini. Nah, suami yang ikhlas begitu. Sebab istri ini punya kita. Istri ini adalah bidadari kita dunia. Istri itu adalah ratu. Dia bukan pembantu. Nah, tanya mana? Dan suami pun jawab secara ikhlas. Istri pun tanya secara ikhlas. Nah, kata suami, engkau ni memang lawa. Tapi kalau boleh apa bang? Bedak tu tebalkanlah sikit, tipis sangat. Oh, dia komplain bedak. Besok tanya lagi. Bang, macam mana saya hari ini? Engkau ni lawa memang, tapi janganlah pakai gincu. Kenapa bang? Engkau dah gigi bugi pakai gincu. Ini maknanya kita mesti sering berkomunikasi. Kan salah satu penyebab runtuhnya rumah tangga hari ini kan komunikasi breakdown. Bukan breakdance ya, breakdown. Jarang berkomunikasi. Kemudian pula sikap setengah-setengah manusia kita ni, dah tua. Untuk nak lawa buat apa? Dah tua. Ini bukan soal tua. Lagi tua tu lagi perlu berhias. Kalau muda-muda barangkali mungkin tak perlu. Ya muda. Ya masih muda tu kan cantik, lawa, muda. Artinya berbedak tak bedak kah? Tak menjadi masalah sangat. Dah tua-tua lagi perlu kurangkan dengan cucu itu. Dengan cucu tu kurangi sikit. Jaga orang tua ni. Kesian orang tua ni seorang. Batuk 5 kali dah. Engkau tak faham juga. Manakala dia dah batuk engkau tak faham, dalam hatinya engkau jaga. Nanti aku ikut si Mamat pergi Batam, kau padam misalnya. Tanya lagi, salah siapa? Salah siapa Maji? Kadang-kadang perempuan ni kalau disalahi dia derek, dia tak suka. Tapi kalau gitu pikir, oh iya juga. Itulah. Para hadirin rahimakumullah. Rumah tangga yang bahagia, yang boleh mengantar sampai ke surga itu ialah rumah tangga yang tenang dan sabar. Kenapa perlu tenang dan sabar? Rumah tangga ini tidak dapat dinafikan. Kan disebut dalam istilah Melayu bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa? Apa bahtera? Sampan atau perahu. Perahu itu kan berlayar di laut. Yang namanya laut itu tidak berhenti ombak, badai, silap-silap tsunami. Yang namanya laut. Maka Imam Ghazali mengatakan, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Perbaharuilah, kata senantiasalah kamu perbaharui bahteramu, sampanmu. Sebab kata Imam Ghazali, lautan itu makin ke tengah makin dalam. Maksudnya apa itu? Rumah tangga itu begitu. Makin lama ini bagaikan bahtera makin ke tengah laut. Manakala makin ke tengah laut, saya katakan tadi, ombak tidak pernah berhenti. Rumah tangga pun demikian. Ada saja kadang-kadang angin bertiup. Kadang-kadang mau tumbang itu tiang. Mau rebah itu layar. Kalau tidak betul-betul. Apalagi sekarang.
Apalagi sekarang, rumah tangga sekarang berbagai-bagai faktor. Faktor ekonomi juga, faktor anak-anak juga, faktor pergaulan juga, hal-hal tempat kerja juga iya. Dan ditambah lagi dengan maafnya manusia-manusia yang tidak bermoral. Orang sekarang, maaf ya, orang perempuan sekarang dia tak segan-segan menggait laki orang, menggait suami orang. Suami-suami juga begitu. Dia tak segan-segan. Ada perempuan simpanan. Ini dunia sekarang. Inilah yang kita maksudkan ombak itu tadi. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, perbaharui bahteramu. Jadi bisafinah. Perbaharui. Maka saya katakan tadi, istri sering bertanya apa kekurangan, apa kelemahan, dan suami mesti jawab secara ikhlas. Saya tak suka, panggil apa? Biasanya panggil awak ya. Orang sini panggil awak. Kadang-kadang iu. Itu iu itu tak bagus. Macam ikan iu. Abang tak suka yang marah tapi pakai sayang. Abang tak suka yang marah-marah juga, yang juga. Abang tak suka yang pakai di baju. Harap besok tukar. Nih duit gak beli. Itu. Ada macam itu, Bu? Jangan harap, Ustaz. Itu kadang-kadang yang salahnya bapaknya juga. Dia maukan istrinya wangi, tapi tak pernah kasih duit dalam minyak wangi. Minyak jelantah terus orang tua tu. Begitu caranya. Maka tadi rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang tenang. Kemudian kata Imam Ghazali, nak meraih ketenangan ini mestilah ada pula sifat sabar. Bagaimana kita nak menempuh ombak ini? Pertama sekali tadi perlulah mohon pertolongan Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada badai dan ombak ini sampai ke tepian pantai. Minta kepada Allah. Imam Ghazali juga berkata, pandai-pandailah kamu meniti buih itu. Dengan demikian insya-Allah kamu akan sampai selamat ke tepian pantai. Silap-silap meniti buih, boleh tenggelam. Jadi perlu kesabaran, perlu ketawakalan, perlu kedampingan kepada Allah. Maka Allah kata, ingat, kata Rasulullah, ingat Allah di waktu kamu senang. Dengan demikian Allah ingat kamu di waktu kamu susah. Ini kadang-kadang dah bahagia lupa Allah. Sudah masing-masing bergaduh baru Allah itu komersil. Nah, jadi ombak sering menerpa. Kalau silap-silap kadang-kadang kapal boleh telungkup. Memang banyak kapal yang sudah telungkup. Ombak. Macam saya katakan tadi, kadang-kadang tsunami lagi datang. Berkata Menispu, apa nak doa, tak sempat doa lagi. Bala dah datang. Doa pun tak sempat lagi. Itulah dia. Sepatutnya sebelum balak tu kau doa. Ini udah balak tu macam mana berdoa lagi? Nah, oleh kerana itu kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada diri kita tadi. Kita manusia ni ada sifat benci, ada sifat suka, ada tak suka. Artinya tidak ada sifat yang kekal dalam diri manusia kita. Nah, oleh kerana itu bagaimana? Kalau kita tidak ada sifat yang kekal, mintalah kepada yang kekal, yakni Allah. Bagaimana makin tua makin sayang. Jangan makin tua makin gersang. Bagaimana minta kepada Allah semakin tua semakin bahagia, bukan semakin tua makin derita. Ini satu alamat kecelakaan, wal'iyazbillah. Tidak cukup tuan-tuan kita hanya merenovation diri kita ini dengan alami. Alami maknanya jaga makan, jaga itu, jaga ini. Itu tak cukup. Minta kepada Allah. Bagaimana rumah tangga itu sakinah mawaddah. Makin tua kalau boleh biarlah macam pokok apa katanya? Pokok nibung. Semakin tua semakin berteras. Artinya makin tua makin solid kehidupannya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi bagaimana Rasulullah?
Rasulullah berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tidak boleh kita bercinta sesama kita sahaja manusia, tapi perlu kita bercinta dengan Allah. Cari cinta Allah. Mardatillah, redha Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian sudah dicintai oleh Allah, katalah seorang suami itu dicintai oleh Allah, maka secara automatically anak istri pun mencintainya. Sebab dia dicintai oleh Allah. Ditanamkan oleh Allah Ta'ala perasaan cinta itu ke dalam hati anak-anaknya. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa cinta kasih itu ke dalam hati istrinya, juga suami, juga semua keluarga. Cari cinta Allah. Oleh karena itu tuan-tuan, ya cobalah bikin satu program salat berjamaah. Salat berjamaah, suami jadi imam, anak istri menjadi makmum. Boleh? Ustaz tak tahu. Apalagi suami aku tu tak tahu sembahyang. Itu pula masalah dia. Itu satu penyakit lagi. Salat tak tahu. Macam mana Ustaz nak salat? Dia boleh baca Fatihah aja. Habis itu alif bata, boleh tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas an, alif di bawain. Kiamat. Nah, itu salah engkau juga. Dulu engkau tak pilih, engkau pilih yang berduit. Itulah, dia berduit, memang ada duit, tapi Fatihah dia tak ada. Maaf, kadang-kadang pun kita pun, kebanggaan kita pun salah juga tuan-tuan, minta maaf, mumpung ingat ini ya. Janganlah terlalu bangga kita anak kita kelulusan itu, kelulusan ini, tapi sembahyang tak lulus. Buat apa itu? Saya ingatkan kepada adik yang muda-muda, tolong dek. Kalau anda pun lulusan berbagai universitas, mempunyai bergulung-gulung sijil, tapi sembahyang tak pas, itu bukan cara hidup Muslim. Kalau sekadar pintar tanpa ibadah kepada Allah, iblis lagi pintar. Iblis lagi pintar, lagi tinggi ilmunya. Cuman iblis tak sembahyang. Dia tidak menghampirkan dirinya kepada Allah. Kita tidak mau macam itu. Kita mau menjadi Muslim saleh. Kita mau menjadi seorang Muslim yang saleh dan salihah. Di balik kesalehan anda ada kepintaran anda. Tapi di balik kepintaran anda belum tentu kesalehan anda. Banyak orang pintar, saya katakan tadi. Tapi di balik kepintarannya itulah dia melakukan sifat yang kurang ajar. Pintar tapi kurang ajar. Banyak. Kalau kita lihat hari ini, yang melakukan jenayah-jenayah berat bukan orang bodoh-bodoh punya. Semuanya educated. Betul tak? Yang melakukan kejahatan-kejahatan itu bukan orang yang tak ada baca punya. Bukan orang tidak punya ilmu. Tinggi-tinggi ilmu, tinggi kelulusan. Tapi jenayah dilakukan. Nampak itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Berilmu tapi tak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' atau kama qala. Perhatian sekalian. Resepi yang kedua tadi, rumah tangga bahagia yang mengantar sampai ke surga ialah rumah tangga yang tenang dan sabar. Tenang dan sabar. Ingat, ketenangan, kesabaran tidak boleh didapat dengan cara mudah. Jangan kita rasa, Ustaz, kalau kita punya rumah besar tenang. No. Ustaz, kalau kita punya duit tenang. La. Sebab ketenangan itu bukan benda yang menampal. Tenang itu di dalam jiwa. Jadi untuk nak ketenangan jiwa, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jiwa kamu tenang